hari keempat, 5 ke 6, demamnya akan turun. Nah, ini kadang yang buat masyarakat umum, ini yang kiranya udah sembuh ya. kiranya udah sembuh. Buat kita yang tenaga kesehatan, justru kita paling takut menerima pasien pas fase itu. Karena di sini nanti ada dua pilihan, Bu. Satu, dia memang benar-benar sembuh. Kedua, dia akan tingkat keparahan penyakitnya bertambah parah. Dan nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya keparahannya itu seperti apa. Makanya di sini disebutkan hari keempat, kelima, dan biasanya keenam, kita sebenarnya fase kritis. Karena bisa membaik, bisa juga memburuk. Tapi bagi masyarakat umum, gejala demamnya hilang, dia udah enakan. Ya, Betul. dia udah enakan. Dan biasanya dia akan kalau di rumah sakit, dok saya mau pulang. Biasanya kalau pas hari itu kita gak akan kasih dia pulang, ya, karena itu justru kita paling takut, ya, karena itu fase kritis. Nah, setelah hari ke-6, Bu, jadi biasa hari ke-7, hari ke-8 dan seterusnya, kalau tidak ada terjadi komplikasi, suhunya akan kembali naik, tapi naiknya bukan naik setinggi gambar ini, tapi naik ke suhu normal kita, yaitu antara 36,5 sampai 37,5. Lalu kita udah merasa lebih baikan, dan memang tubuh kita sudah baik karena virus dengue sendiri cuma bertahan di dalam tubuh kita selama 7 hari. Makanya virus dengue itu merupakan salah satu virus seperti virus influenza, virus COVID yang menyebabkan penyakit yang kita sebut akut. Terjadi akut dalam waktu 7 hari atau 14 hari, habis itu sembuh. Untuk demam dengue itu biasanya 7 hari. Setelah itu dia sembuh. Oke. Nah, Kalau 7 hari lewat pasti sembuh ya, Dok ya? sudah 7 hari lewat tanpa adanya komplikasi, dan nanti akan saya sebutkan di slide berikutnya, Bu, itu sembuh. Dia akan sembuh. Ya. Jadi biasanya kita coba melihat apakah nanti ada beberapa indikator yang kita pakai. Kita melihat peningkatan kadar tropositnya, perbaikan komponen-komponen darahnya, juga apakah dia pasien sudah bisa makan minum seperti biasa. Karena kan tadi gejala mual muntahnya tuh cukup dominan di awal-awal. Ya, kalau dia belum bisa, mau nggak mau dia tetap akan dirawat di rumah sakit dulu, karena kita akan terus memberikan nutrisi lewat infus agar pasien tidak kekurangan gizi. Nah, saya lanjut ke slide berikutnya. Ini yang saya mau sampaikan, kenapa istilah demam berdarah dengue, istilah yang sangat umum dan di mana kita semua sangat familiar, itu sebenarnya istilah yang keliru. Kenapa? Karena istilah yang tepat itu adalah demam dengue dengan berbagai tingkat keparahan. Jadi yang pertama, dilihat dari sebelah atas, kita sebenarnya dengue fever atau demam dengue. Ini ketika pasien terinfeksi virus dengue lalu menderita gejala demam. Lalu ada gejala lain tadi, misalnya gejala gangguan saluran pencernaan, nyeri-nyeri sendi. Dan mayoritas dari pasien itu di gejala ini.